Hai Sobat Lis, mungkin kalian saat ini masih mencari pasangan hidup atau nyari he is the one or she is the one. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tips-tips bagaimana mengetahui bahwa he is the one or she is the one. Ikuti terus Jurnalis. Di episode kali ini saya akan bagi rahasia bagaimana sih saya menemukan suami saya yang sekarang. Emang ada berapa, Ci? 1. Oke, waktu awal sebelum pacaran dengan suami saya ini, saya memang ada sempat membuat sebuah harapan atau wish gitu ya. Karakter cowok idaman atau karakter cowok yang saya cari gitu. Yang pertama seiman, yang kedua adalah pelayanan, yang ketiga mature, yang keempat bisa kerja. Nah, mungkin saya punya list agak berbeda dengan kebanyakan orang ya. Kalau biasa saya tanya-tanya sama teman gitu ya, yang lebih ada jomblo, saya dulu suka nanya, lu nyari cowok kayak gimana atau nyari cewek kayak gimana? Rata-rata top list mereka adalah 1, cantik atau ganteng, kedua kaya gitu kan, ketiga mengerti gua apa adanya alias minta dimengerti gitu, dan lain-lain sebagainya. Listnya panjang. Nah, kalau saya mungkin agak unik sedikit, jadi mungkin saya lebih cepat dapatnya daripada teman-teman saya yang sampai sekarang masih berjuang. Jayo. Nah, di 4 list saya yang saya sebutkan tadi, sebenarnya saya mempunyai penjelasan masing-masing. Kenapa saya pilih seiman? Karena saya cukup aktif di pelayanan dan saya memikirkan kalau misalnya dalam mempunyai bahtera rumah tangga, saya memilih memang satu yang sama akan lebih baik ya, supaya mengurangi perbedaan lah seperti itu. Karena cowok dan cewek bertemu aja ini udah berbeda jauh ya, apalagi kalau masih harus ngeributin masalah-masalah yang lain. Jadi buat saya, kalau memang bisa dikurangin, saya akan mencoba untuk mengurangi itu terlebih dahulu gitu. Kedua, pelayanan. Kenapa? Karena saya sendiri aktif di pelayanan. Saya juga kepengen suami saya juga orang yang aktif. Otomatis mereka juga mengerti apa yang saya lakukan, dan visi dan misi dia of course pasti harusnya sama. Yang ketiga, kenapa saya bilang mature? Karena pada saya memilih suatu suami yang mature, artinya mature itu kan dewasa ya. Bukan berarti harus tua atau apa, tetapi kadang-kadang banyak kok yang mungkin orangnya bisa lebih muda dari kita, tetapi pikirannya lebih dewasa gitu ya. Nah, yang saya butuh adalah sosok orang yang dewasa. Karena saya sendiri selama perjalanan hidup saya kalau berpikir memang selalu lebih ke atas gitu, lebih dewasa dibanding seumuran saya gitu. Jadi saya waktu itu merasa ini penting banget gitu buat saya. Nah, yang keempat, bisa kerja. Ini pesan dari orang tua saya sih. Mereka selalu ngomong, nggak perlu cari yang kaya, tapi yang bisa kerja. Karena kalau orang kaya aja, misalnya kaya karena let's say keturunan gitu ya, kaya terus turun-temurun kaya, ya emang mungkin enak ya hidupnya. Tetapi kalau dia nggak bisa kerja, alias nggak bisa mengelola uang dengan baik, nah apa jadinya? Jadi buat saya memilih cowok atau suami yang bisa kerja gitu. Bagaimana dengan list-list yang ada dari teman-teman yang lain yang mungkin mereka maunya cowok kaya lah, ganteng lah, ya kan, mau yang pokoknya perfecto banget gitu, bodinya keker dan sebagainya. Boleh-boleh aja, bukan yang nggak boleh. Nah, tapi poin pentingnya adalah kalau Anda wanita mempunyai list seperti itu, apakah Anda juga sudah seperti demikian? Alias kalau misalnya cowok, kita ngeliat cowok pengennya yang ganteng gitu misalnya, ganteng banget gitu. Nah, apakah kita juga udah di fase si ganteng bisa nengok gitu? Otomatis kita mesti cantik, ya kan? Paling enggak lah ya. Cantik itu banyak loh. Bisa cantik penampilan, bisa juga cantik dari innernya kita gitu. Apakah inner kita juga atraktif gitu, menarik gitu. Karena kan katanya lebih gampang kalau same attraction ya gitu, satu dengan yang lainnya. Nah, kalau misalnya kita suka, cowoknya yang kaya gitu. Nah, kita sendiri bagaimana? Adakah kita juga orang yang memang bisa kerja, alias kita juga bisa menghasilkan uang? Bukan cuma sekedar partner kita yang bisa menghasilkan uang, tapi kita juga apakah sudah seperti itu? Nah, kalau kalian sudah seperti itu, kalian sudah pokoknya penampilan udah oke banget, ya kan, inner beauty juga top, kemudian bisa kerja.
dan kalian sampai sekarang belum ada pasangan, jangan khawatir. Hanya tunggu waktu saja, pasti nanti akan mendapatkan pasangan segera. Nah, tapi kalau kalian belum mencapai fase itu, ada baiknya kalian mungkin bisa ikut kelas-kelas, kelas-kelas kepribadian, kalian bisa ikut seminar-seminar mengenai pengembangan diri. Sesudah itu, saya yakin kalian juga pasti akan cepat mendapatkan pasangan. Jadi sesudah bikin daftar, kalau saya kan cuma 4 aja tuh, nggak ribet. Habis itu ada cowok nih ceritanya yang naksir kita gitu istilahnya, terus pacaran waktu itu. Nah kemudian gimana yakinnya itu dia gitu? Ya pada saat pacaran, kebetulan waktu itu memang suami saya, Ade, memang sudah sesuai dengan 4 list itu. Nah, pada saat pacaran yang tambah saya yakin adalah sebelum saya ngomong, dia tuh udah sering banget kayak baca pikiran aku gitu loh. Ya kan, saya percaya sih dia bukan cenayang gitu. Jadi menurut saya, wah ini belum ngomong apa kok dia udah ngeklik ya gitu. Jadi banyak hal yang kita tuh ngeklik gitu. Nah, itu yang membuat saya yakin bahwa he is the one gitu. Dan kebetulan pada saat saya pacaran sama suami saya itu, si Ade, namanya Ade ya, orang tua kita juga mendukung gitu. Jadi kedua belah pihak setuju, mendukung, dan menurut saya itu juga tanda-tanda bahwa memang ini he is the one-nya aku loh gitu. Pasti nanti Sobat Lis bakal nanya deh, kalau nggak disetujuin gimana Ci? Terus apa lain sebagainya? Ya well, saya hanya bisa cerita apa yang saya alami, dan ini adalah cerita yang bagaimana proses saya yakinnya akan suami saya gitu. Nah, untuk Sobat Lis, mungkin kalian bisa coba tips-tips yang saya sharing hari ini. Mungkin kalian bisa melihat lagi daftar pria idaman kalian atau wanita idaman kalian. Adakah ini memang benar-benar kalian mau seperti ini, dan apakah kalian juga sudah match dengan harapan kalian gitu. Seperti yang tadi saya bilang gitu kan, kalau misalnya kepengen yang kaya, kita sendiri bisa kerja nggak? Kalau kepengen cari yang cantik atau ganteng, kita sendiri sudah di tahap kalau lewat orang sampai nengok nggak gitu. Ya menurut saya begitu ya. Tapi kalau misalnya kita merasa mungkin cantik nggak ganteng, ya biasa aja ya. Mungkin ini bisa jangan jadi nomor 1 gitu ya. Mungkin nomor 1-nya lebih cari cowok yang mungkin tanggung jawab, yang dewasa. Mungkin itu akan lebih mudah untuk kalian mengidentifikasi gitu. Karena sebenarnya at the end of the day, pada saat kalian melihat sosok she is the one atau he is the one, itu somehow pas ngeliat tuh kayaknya klik gitu. Katanya sih, kata orang-orang sih begitu ya. Sekian tips saya hari ini. Sampai jumpa di episode Jurnalis berikutnya. Bye-bye.